Terpujilah Tuhan karena kasih-Nya yang besar, kita ada hari ini, kita hidup, kita sehat, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Puji Tuhan, ini adalah doa seorang pelayan Tuhan kepada seluruh orang-orang kudus, termasuk kita yang ada, yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kiranya kita memahami bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak terbatas. Kasih-Nya adalah kasih yang luar biasa. Firman Tuhan berkata betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mungkin kita mulai bertanya, sejak kapan Yesus mengasihi kehidupan saya? Apakah ketika saya sudah mulai bisa mengasihi Dia? Ternyata tidak. Yesus mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mungkin ada di antara kita yang mendengar firman Tuhan hari ini dan berkata, saya masih banyak dosa. Apakah Yesus mengasihi saya? Iya, Yesus mengasihi Anda. Tetapi responilah kasih Tuhan. Ada janji yang luar biasa bagi orang yang meresponi kasih Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam Roma pasal 5 tadi ayat yang ke-9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. 2 kali dalam ayat ini ada sebuah jaminan, dikatakan kita pasti diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan hidup selama-lamanya di dalam dunia ini, tidak. Satu kali kita akan meninggalkan dunia ini, dan satu jaminan yang Tuhan beri bagi orang yang meresponi kasih Allah, kita pasti akan diselamatkan. Oleh sebab itu berbahagialah karena kita sudah mendapat jaminan kepastian dari Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Hari ini pun firman Tuhan datang kepada kita. Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Ada sebuah kisah dalam Alkitab tentang seorang Gerasa, seorang yang dirasuk oleh legion. Dia tidak berpakaian, dia dalam keadaan sakit. Dan orang itu kalau kita lihat secara kasat mata kita, iman seperti apa yang akan kita lihat dari hidupnya? Berpakaian saja dia tidak bisa. Doa seperti apa yang kita mau dengar dari dalam hidupnya? Dan seruan seperti apa yang dia bisa sampaikan kepada Tuhan? Keadaannya seperti itu. Dia tidur di kuburan. Bagaimana dia bisa beriman, dia bisa berdoa dan dia berseru. Tetapi keadaannya tidak pernah membatasi kasih Allah untuk memulihkan hidupnya. Yesus tetap mengasihi dia dan dia datang untuk memulihkan hidupnya. Hari ini adakah di antara kita yang berkata, imanku tidak seperti orang-orang lain yang begitu hebat, yang begitu besar. Saya tidak bisa berdoa seperti orang-orang lain yang bagus dalam mengatur segala macam tata bahasa. Ketahuilah Allah mengenal kita sampai kedalaman hati kita. Bahkan ketika orang Gerasa ini dia belum mampu untuk berseru, itu tidak pernah menghalangi kasih Tuhan dalam hidupnya, dan Tuhan datang memulihkan keadaannya sehingga dia sembuh. Dia disembuhkan, dia dipulihkan dari keadaannya. Hari ini ketahuilah,
Tuhan ingin, firman Tuhan ingin kita memahami betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Kasih yang juga melampaui konsep berpikir kita. Kadang kita berpikir Tuhan akan mengasihi saya ketika saya mulai mengasihi Dia. Tidak. Ketika orang gerasa ini dalam keadaan seperti itu pun, itu tidak pernah membatasi kasih Allah untuk datang memulihkan hidupnya. Bagaimana keadaan kita hari ini? Seperti apapun keadaan kita hari ini, ketahuilah Yesus mengasihimu. Dia ingin memulihkan keadaanmu. Jangan merasa terlalu kotor, terlalu berdosa untuk menghampiri Tuhan. Kalau Roh Kudus menyadarkan hidup kita, mengingatkan kita, segeralah datang di bawah kaki Tuhan. Katakan saja, ini aku Tuhan. Seperti ini keadaanku Tuhan. Ketahuilah, kasih-Nya adalah kasih yang ingin memulihkan kita. Kasih-Nya tanpa batas. Hal yang selanjutnya kita mau lihat dalam pembacaan kita di Efesus pasal 3. Selanjutnya ayat 20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Ketika Petrus masuk ke dalam bait Allah, dia melihat di pintu gerbang bait Allah ada seorang lumpuh yang duduk di sana. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, orang itu tidak meminta kesembuhan, tapi yang seperti yang dia dapatkan sehari-hari, dia berharap mendapatkan sedekah dari Petrus dan Yohanes yang masuk ke dalam bait Allah. Dan saat itu Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai adalah nama Tuhan, nama Yesus. Bangkit dan berjalanlah. Mungkin kita berpikir, mengapa orang lumpuh itu tidak berkata, tolong doakan sembuhkan saya. Kenapa yang dia minta, yang dia harapkan hanya sebatas sedekah? Karena kesembuhan sebenarnya sudah tidak ada dalam harapannya. Dari kecil dia lumpuh dan dia berkata, ya sudah begini keadaan saya, tidak mungkin saya sembuh. Tidak mungkin saya bisa berjalan. Imannya sangat terbatas, doanya terbatas, dan pemahamannya tentang kuasa yang dahsyat itu juga pun terbatas. Tetapi dalam semua keterbatasannya itu tidak pernah menghalangi kuasa Allah, tidak pernah bisa membatasi kuasa Allah untuk hadir menolong dan memulihkan hidupnya. Hari ini mungkin kita pun berkata, sudah tidak ada harapan. Dari dulu saya sudah begini, tidak mungkin lagi berubah. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Saya sudah putus asa, sudahlah begini saja. Ketahuilah, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Kesembuhan tidak pernah ada dalam benak pemikiran orang lumpuh itu, tapi Tuhan mengasihinya. Tuhan ingin memulihkannya dan saat itu dia bisa disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini biarlah iman dan pengharapan kita kembali boleh dibangkitkan. Bahwa sekalipun keadaan kita terbatas, mungkin dalam mengucapkan doa-doa, kalimat-kalimat kita pun terbatas, pemahaman kita terbatas. Tetapi itu tidak pernah menghalangi, tidak pernah membatasi kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Kuasanya dahsyat dan luar biasa, dan firman Tuhan berkata yang kita baca tadi dalam Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Puji Tuhan, bukankah dalam hidup kita sehari-hari sebenarnya banyak hal yang kita tidak doakan, kita tidak minta, tapi Tuhan beri kepada kita? Hari ini mari kita percaya saja, kita percayakan saja seluruh kehidupan kita.
kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita responi kasih-Nya. Kasih-Nya itu sanggup menjamah kita, sanggup menolong kita, dan sanggup memulihkan kita. Puji Tuhan, sekali lagi ketahuilah Yesus mengasihimu. Jangan putus harapan, jangan putus asa. Ada pribadi yang selalu memperhatikan kita siang dan malam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini firman-Mu kembali kami dengar. Engkau ingin agar kami memahami bahwa kasih-Mu itu begitu besar, begitu panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Dan kasih itu melampaui segala pengetahuan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi kami bahkan ketika kami masih berdosa. Engkau datang mau mengangkat kehidupan kami. Hari ini kami percaya kasih itu pun akan terus menjamah kami. Kasih itu sanggup memulihkan kami. Biarlah setiap hari cinta-Mu yang besar itu selalu mengalir dan kami rasakan dalam hidup kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah menjalani hari-hari hidup kami dengan satu keyakinan bahwa ada pribadi yang tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.